Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Rindu Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin para jamaah majlis bulan rindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan juga Allah ampuni dosa orang-orang tua kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan. Terasa kerinduan kita, betul-betul terasa dalam hati kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk itu kita sampaikan lewat salam, lewat salawat, salam sejahtera, salam kehormatan, salam sanjungan, keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan sampai kepada seluruh umatnya, khususnya jamaah perkumpulan rindu surga ini, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali taklim kita, mudah-mudahan Allah buka hati kita seraya munajat kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan oleh Allah cahaya, nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah visi misinya hidayah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada visi dan misinya. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepadanya. Berarti kita manusia sudah tahu visi kita. Allah jadikan di muka bumi ini hanya semata-mata untuk ibadah. Duduknya ibadah, kerjanya ibadah, melangkahnya ibadah, aktivitasnya ibadah. Itu semua bergantung dari niat kita. Kalau semua diniatkan ibadah, berarti kita sesuai dengan visinya Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Apapun yang kita lakukan, baik itu kita memandang, mendengar, melangkah, bergerak, bahkan semua yang masuk ke tubuh kita, kita niatkan ibadah, insya Allah itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang mendapat hidayah, dia akan selalu melakukan aktivitas mengawali dengan niatnya. Dia melangkah menuju tempat mana saja, dia niatkan yang pertama hanya menuju Allah, hanya menuju rahmat Allah, hanya yang jadi tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada lain kecuali yang diingat adalah ibadah karena Allah. Kita hadir ke tempat ini semuanya niat karena Allah. Insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Insya Allah akan mengampuni dosa orang-orang tua kita. Insya Allah akan dibuka rezeki keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya selalu mendapat berkah karena niatnya karena Allah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kenapa saya sampaikan malam hari ini visi misinya hidayah. Kita yang hadir bisa mengikuti taklim, bisa melangkah ke masjid, bisa berzikir, bisa bersolawat, bisa baca Quran, bisa bangkit giroh Islam, itu semata-mata hidayah dari Allah. Nah, ketika orang melaksanakan itu semua, terutama orang-orang Islam yang mengaku dirinya beriman, yang rukun Islamnya sudah disempurnakan, dari mulai dia bersahadat, melakukan sholat, kemudian dia berzakat, kemudian dia berimpak dan lain sebagainya, disempurnakan dengan haji, puasa di bulan Ramadan, itu semua adalah bagian daripada misinya Allah menciptakan manusia umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah hadir di muka bumi ini adalah berkat rahmat Allah. Dunia ini tidak akan pernah tercipta karena sebab nurnya Muhammad, karena sebab diciptakannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kitalah salah satu umat akhir zaman yang akan dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekelas Abu Bakar bersama dengan Rasulullah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, menjaga kemuliaannya, sampai mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya dia taruh, itu wajar. Karena berhadapan langsung dengan Rasulullah, menyaksikan langsung mukjizatnya Rasulullah, menyaksikan langsung kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi menantunya Rasulullah di hadapannya. Setiap ucapannya tidak ada yang salah, setiap ucapannya mengandung firman Allah, setiap ucapannya selalu diberikan hidayah dari Allah, selalu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah yang ditegaskan oleh Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Muhammad SAW berucap, melangkah, berbuat, itu semua karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekelas Abu Bakar berhadapan dengan Rasulullah, begitu kuatnya keyakinannya, begitu istiqomahnya mengikuti Rasulullah, bahkan apapun yang dilakukan Rasulullah tidak ada yang salah. Sekelas Isra Mi'raj yang dilakukan pun, Abu Bakar lah orang pertama yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sebagai tolak ukur kita umat akhir zaman, dan kita yakin bahwa nanti di padang mahsyar kitalah umat yang dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sebelum mencari saudaranya, sebelum mencari para sahabatnya, yang dicari kita. Kenapa demikian? Karena kita umatnya akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak pernah mendengar langsung ucapan Rasulullah, tapi ajarannya, keyakinan kita kepada Rasulullah membawa ayat-ayat Allah, membawa perintah Allah, membawa risalah Allah. Kita masih yakin, istiqomah, tetap menjalankan sunnah-sunnahnya, tetap menghidupkan agamanya, tetap meneruskan keyakinannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banggalah jadi umat Islam. Inilah yang disebut dengan politik identitas. Orang Islam harus punya bangga menjadi orang Islam, bangga menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangga bisa menjaga agama Allah, bangga bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah, bangga menjadi orang Islam, bangga menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menunjukkan visi misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi visi misinya Rasulullah adalah menjadi rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang, dan tetap menjaga keutuhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tauhid, akidah, keyakinan yang tidak ada ragu di dalamnya. Maka lakukanlah apa yang menjadi keyakinan,
tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sampai hari ini masih terus berusaha mempelajari, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayah. Adapun orang-orang yang sudah merasa sudah mendapatkan hidayah, kalau bahasa sekarang orang itu sudah hijrah. Hijrah artinya mendapatkan sentuhan, teguran, penambahan iman di hati kita. Iman yang bertambah bisa dilihatkan, bisa dipertunjukkan, bisa disaksikan. Lihat ibadahnya, sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal, menghidupkan sholat-sholat sunnah, tidak lepas bibirnya berzikir kepada Allah, terus berjuang di jalan Allah, terus mensyiarkan agama Allah, terus bergerak mengembangkan agama Allah, terus menggali ilmu-ilmunya Allah. Karena begitu luasnya ilmu Allah, andai kata seluruh pepohonan, bahkan ranting yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah bisa menulis, tidak akan bisa mencatat, begitu luasnya ilmu Allah. Andai kata lautan menjadi tinta di seluruh muka bumi ini, tidak akan pernah bisa menulis, mengkaji, bahkan meneliti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya ilmu Allah. Kul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itulah hebatnya Allah, itulah kekuasaan Allah yang sampai hari ini kita sembah, yang sampai ini kita yakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada harapan tempat kita bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengatur hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur rezeki kita kecuali Allah. Inilah keyakinan yang menjadi kekuatan hidayah. Kita semangat dalam rangka ibadah kepada Allah, semangat mensyiarkan agama Allah, semangat berjuang ya memuliakan agama Allah, semangat untuk berjuang terus menjaga kemuliaan agama Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah masuk dalam kategori hidayah Allah, apalagi sempurna agama Islamnya, rukun Islamnya dilakukan. Makanya zaman dulu orang-orang yang berangkat haji orang Indonesia supaya orang Belanda gampang nandain. Dan biasanya orang yang sudah haji, yang sudah ke Mekah, karena dulu ke Mekah susah, nggak kayak sekarang naik pesawat. Dulu perjalanan ke Mekah itu naik kapal laut 6 bulan. Ya, jadi orang-orang udah pada lupa, dia baru sampai. Iya, jadi hitungannya tuh hampir 8 bulan. Itu pun kalau nggak ombaknya tinggi. Kalau yang lancar alhamdulillah, tapi yang kena ombak banyak juga yang mati tengah laut, orang nggak sampai ke haji. Ini salah satu yang ditandai orang-orang Belanda zaman dulu. Kalau yang udah haji itu luar biasa. Alhamdulillah, kakek nenek moyang kita, ulama-ulama kita, bahkan pahlawan-pahlawan kita rata-rata sudah haji. Dan orang haji itu adalah orang yang dikhawatirkan menjadi penggerak, pembangkit semangat giroh Islam, pembangkit semangat visi misi Islam. Karena orang Islam yang sudah yakin dengan hidayah Allah, yang sudah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dia beribadah, pasti berpengaruh, pasti membawa visi. Apa itu visi? Ke depan, bagaimana Islam di masa yang akan datang, bagaimana perkembangan Islam di masa yang akan datang, bagaimana tempat ibadah umat Islam di masa yang akan datang. Itu dari misi yang kita bawa. Dan setiap orang Islam sebenarnya adalah da'i. Orang Islam itu da'i, wajib mengajak tanpa melihat label, apa dia ustadz, apa dia kiai, apa dia ulama. Kalau dia orang Islam, wajib membawa misi da'i. Kenapa? Karena umat Islam wajib melaksanakan dakwah. Balighu anni walau ayah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia, karena kalimat ini perintah buat seluruh umat Islam. Ajak manusia ke jalan Allah, ajak manusia ibadah kepada Allah, ajak manusia mengkaji ilmu Allah, ajak manusia mensyiarkan agama Allah bil hikmah, tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang santun, dengan akhlak yang mulia, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang baik, dakwah yang baik.
Jadi mubalik yang baik, jadi dai yang baik, jadi penceramah yang baik. Jangan sampai penceramah tercoreng karena ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Maka harus demikian, harus sesuai antara ucapan dengan tingkah laku, harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya pantang bagi seorang mubalik, pantang bagi seorang ceramah, pantang bagi seorang dai ketika dia menyampaikan dia tidak melakukan, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaburat maktan indallah ayyakulu ma la ta'lamun. Jadi Allah sangat benci terhadap orang yang berucap tapi tidak melakukan. Ini kebencian yang sangat benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih benci orang yang maksiat. Oleh karena itu, umat Islam wajib membawa visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat hidayah malam hari ini, jangan khawatir kata Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Resiko dakwah, resiko syiar itu kalau bukan harta, tenaga, waktu, paling puncak adalah syahid, nyawa taruhannya. Nah, inilah puncaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tidak ada mati yang mulia kecuali mati syahid. Karena mati yang lain masih dihisap. Kalau mati syahid tidak dihisap. Makanya orang Islam nggak ada takutnya kalau udah bicara kemuliaan Allah dan Rasulnya. Kalau udah bicara akidahnya, kalau sudah bicara agamanya. Ya, ini perlu bukti. Itu tandanya orang mendapat hidayah dari Allah. Kekuatan Allah yang ada pada dirinya. Dan mereka yakin semua pasti kembali kepada Allah. Oleh karena itu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika ada perbedaan, ada yang boleh melakukan, ada yang tidak. Ulama beda pendapat. Perbedaan itu adalah pengembangan ilmu Islam. Ya, kalau nggak ada perbedaan, tidak ada yang baik. Ya, dengan demikian perbedaan itulah menjadi tolak ukur sejauh mana kita maksimalkan untuk jihad fisabilillah, untuk terus menghidupkan agama Allah, untuk terus di jalan Allah. Ini perlu kami sampaikan para jamaah sekalian, bahwasannya umat Islam itu yang mendapat hidayah adalah misionaris. Kenapa saya bilang misionaris? Karena dia wajib mengajak saudaranya. Jangankan sama muslim, bila perlu di luar Islam, bagaimana caranya bisa masuk Islam? Dengan akhlak kita, dengan dakwah kita, dengan perbuatan kita. Karena kita membawa misi Rasulullah SAW. Sebagaimana pembukaan tadi saya sampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau Rasulullah sudah turun, sudah datang, jenisnya sama dengan kita manusia. Yang dia bawa adalah akhlaknya, ucapannya, pengaruhnya. Untuk apa? Untuk perbaikan umat, peradaban manusia, perubahan yang besar lahir dari orang-orang yang berakhlak mulia. Apapun pasti berubah, pengembangannya lebih bagus. Ya, saya nggak kaitin sama politik dulu, biar tahu. Kalau milih pemimpin, contohnya milih imam. Imam itu kalau akhlaknya bagus pengaruh, jamaahnya pasti banyak. Kalau imamnya brengsek, imamnya nggak sesuai penilaian masyarakat, penilaian jamaah, maka sulit jadi imam. Walaupun suaranya bagus, walaupun suaranya kayak kori, oh orang enak dengerinnya, tapi kalau kelihatan akhlaknya nggak bagus, jamaahnya pada pindah. Ini buat bukti, buat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dibawa itu sekalipun kalian ilmunya sedikit dan terus belajar, tapi akhlak mulia yang tetap dibawa, insya Allah dipanggilnya Pak Imam. Iya, ini panggilan ini jangan sembarangan. Panggilan itu doa. Ya, setiap orang manggil kita dengan kalimat yang baik. Ya, makanya saya sudah hijrah. Zaman dulu masih Ustaz Jabla, sekarang Jabal Nur. Kemana-mana Jabal Nur. Karena batu saya sampai sekarang yang bergerak, ya, bergerak terus mensiarkan agama Allah dari pelosok ke pelosok, dari gang ke gang, dari gang becek sampai musola kecil yang gak ada orangnya, sampai hidup. Insya Allah tiap subuh saya gedor, saya keliling. Ya, jadi dakwah itu nggak mesti di atas mimbar, dakwah itu nggak mesti di majelis taklim. Setiap hari kita dakwah, kita ajak saudara kita. Dengan demikian banyak alhamdulillah orang-orang di luar Islam pun banyak masuk Islam. Ya, karena misi kita adalah misionaris kita mengikuti jejak Rasulullah. Karena dulu di Mekah itu Islam itu sedikit. Bahkan di Madinah pun Rasulullah nggak disambut, malah disambit. Tapi dengan akhlak, ya, dengan mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap kalau kita ada perbedaan, kita tetap dengan cara yang baik.
tetap pakai akhlak yang baik, bukan dengan emosi, tapi dengan hati, ya. Bukan kita mengejek, tapi bagaimana caranya kita mengajak, bagaimana kita memberikan contoh, bahkan usahakan jadi contoh. Itulah Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih, dengan lemah lembut, dengan santun, ya. Beda lemah lembut dengan alay, beda. Ingetin tuh jemaah, beda lemah lembut, santun dengan alay, lebay, beda, ya. Jadi ustadz biasa-biasa aja, tapi jangan keciri banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu-maluin, ya. Ciri, ya, ustadz itu sudah sebagai figur. Jadi kalau dia bisa membawanya, insya Allah akan diingat dengan tingkah lakunya, dengan ucapannya. Bukan sekedar tenar, bukan sekedar viral, tetapi di mana-mana dia dikenal. Kenapa? Dengan santunnya, dengan mengajak orang ibadah. Maka insya Allah masjid-masjid, musola tidak ada lagi keluhan, gak ada jamaahnya. Islamic Center yang besar pun kalau kita terus bergerak, insya Allah akan banyak jamaahnya, akan banyak orang yang ibadah. Terlihat Islam itu jadi syiar. Ini perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, karena disinilah tempat dimana kita menggali ilmu Allah, termotivasi oleh guru-guru kita untuk terus berdakwah, untuk terus mengajak orang ibadah. Karena kuncinya orang untuk mendapatkan rahmat dari Allah, sampaikanlah dakwah itu dengan kasih sayang. Jangan ada kebencian di hati kita. Niatkan karena Allah, insya Allah Allah yang berikan hidayah, ya. Bukan kita. Wajibnya kita hanya mengajak, wajibnya kita hanya menyampaikan, wajibnya kita hanya melaksanakan, menjadi contoh, bahkan memberikan contoh yang terbaik, ya. Kalau bisa, ini udah kelas ustadz, subuh masih kesiangan, apalagi jamaahnya udah dicontohin aja masih susah. Ustadz jam 4 udah ada di masjid, jamaah mau wajar, itu dicontohnya masih susah. Bagaimana kalau ustadznya subuhnya terlambat, subuhnya jam 6, subuhnya setengah 6, atau subuhnya jam 5? Itu orang salawatan kepanjangan, kelamaan, nungguin ustadznya, imamnya. Mudah-mudahan di sini semua insya Allah jadi imam, iya, minimal jadi contoh. Lama-lama kok jadi contoh, walaupun kita ilmunya cuma sedikit, hafalnya cuma sedikit, jadi imam, percaya sama saya. Buktiin aja. Kenapa? Banyak orang bisa, tapi belum tentu bisa ngasih contoh. Makanya ciri orang itu tertib ibadahnya, tertib waktunya, ya. Karena Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, sholat itu sesuai dengan waktunya, ya. Benar nggak? Sholat itu sesuai dengan waktunya. Kitab mauquta, waktunya ditentukan. Kalau duhur ya waktu duhur, nggak mungkin waktu duhurnya lewat sampai setengah 4. Itu waktu asar namanya. Nggak mungkin subuh jam 7, itu duha namanya. Ini masih banyak. Nah, inilah perlu diingatkan. Sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Ingatkan walaupun dia ustadz atau kiai, karena manusia. Wajib saling mengingatkan. Tadi Ustaz Sofyan membuka tuh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, sampaikannya hak itu. Karena untuk menyampaikannya hak itu perlu sabar. Sekali, 2 kali, kadang-kadang dablek, biarin aja. Terus aja diingetin, "Weh, subuh. Weh, bangun." Bila perlu kadang-kadang, bangunin tahajud." Artinya apa? Itu bentuk kasih sayang, itu bentuk kewajiban. Untuk apa? Mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah. Karena tujuan visi misinya apa? Ibadah. Karena yang diajak sama kita manusia. Coba kalau Allah perintahkan kita ngajak jin, repot lagi. Ente harus masuk ke dunia jin dulu. Ya kan? Ini yang sudah nampak sama-sama manusia. Wajib kita menyampaikan, wajib kita mengingatkan. Apalagi nih statusnya perkumpulan rindu surga. Pasti ini orang pasti rindu surga semua. Nggak ada yang nggak rindu sama surga, nggak ada yang nggak pengen ke surga. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu salah satunya dakwah, ajak manusia ke jalan Allah. Terus di mana saja, kapan saja, sama siapa saja. Mau sama orang tua, mau sama anak kecil, mau sama remaja, terus di mana saja. Bahkan sampai akhir hayat, yang namanya jiwa dakwah itu tidak akan pernah hilang. Makanya manusia itu mati berdasarkan sesuai dengan keberadaannya, kebiasaannya. Kalau dia biasa ngaji, insya Allah mati dalam keadaan ngaji.
Kalau dia biasa sholat, hidupin sholat sunnah, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Saya hampir, guru-guru saya itu matinya dalam keadaan sholat, hampir. Ada yang baca Quran juga ada, ya, nggak ada lagi di panggung joget-joget, nggak ada, itu nggak ada. Yang ada semua meninggalnya dalam keadaan ibadah. Ada yang lagi megang tasbih, ada yang lagi ceramah, ada yang lagi sholat. Di tahiyat akhir dia meninggal, begitu assalamualaikum dia tumbang. Hampir semuanya demikian. Itu tandanya orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah ciri orang soleh, itulah ciri orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya manfaat sampai sekarang. Beribu-ribu banyak santrinya terus menebarkan dakwah. Walaupun dia nggak punya pesantren, tapi dia punya majelis. Walaupun dia punya majelis, tetap dia dakwah keliling sampai ke pelosok-pelosok, sampai banyak orang-orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Dan inilah sebagai salah satu motivasi buat jamaah rindu surga. Kita ini harus punya visi, ya. Visi kita apa? Ridho Allah. Apapun yang kita lakukan hanya berharap ridho Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Pasti Allah memberikan keberkahan buat kita. Pasti, karena janji Allah itu pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti. Maka yakinilah yang kita niatkan itu karena Allah. Keberkahan pasti mengiringi hidup kita. Kesaksian hidup kita sampai hari ini, insya Allah. Saya selalu menyampaikan, kumpulnya kita di dunia, insya Allah kumpulnya kita di surga seperti ini. Karena satu niat, satu visi, satu misi. Dari ilmu yang kita terima di sini, dari macam-macam guru, model-modelnya, gaya-gayanya, manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Ambil kelebihannya. Guru ini kelebihannya, ambil. Guru ini kelebihan ini. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bilang, saya mau ikut, mau metode ayah aja lah, ya. Nggak pernah tidur malam, sholat tahajud, sampai sholat hajat, sampai sholat witir, sampai sholat tasbih, sampai subuh. Ada yang kayak gitu. Silakan kalau kuat. Kalau yang nggak kuat ya udah, ikutin yang lain. Saya mah belum nyampe ya, nggak apa-apa. Yang penting ada keinginan untuk melakukan. Minimal 2 rakaat bangun tengah malam. Kenapa? Kalau hidup mau berkah, hidup mau bahagia, hidupmu nggak pernah ngeluh kepada Allah, senengin Allah. Lakukan perbuatan yang Allah senang. Allah senang nggak kalau orang itu sholat? Allah senang nggak kalau orang itu berkasih sayang pada manusia, nggak ada kebencian? Kita beramal soleh karena Allah. Allah senang nggak? Nah, senengin Allah, pasti kita dikasih senang. Makanya orang senang itu lama tuanya, awet tuanya, karena selalu happy. Kata orang barat kan begitu. Hidup itu to be happy, makanya gampang jauh penyakit, ya gampang penyakit. Kalau mau senang, mau bahagia, mau berkah, senengin Allah. Apa yang kita lakukan Allah senang. Jangan yang kita lakukan Allah benci. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena yang lain. Makanya kalau mau berbuat, niatnya karena Allah. Insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah hidup kita bawa visi dan misinya Allah. Yang kedua, kalau hidup kita mau senang, mau bahagia, senangin orang tua. Jangan bikin sebel orang tua. Jangan bikin kesel orang tua. Senangin orang tua. Bila perlu dia belum nyelanggap minta, udah kita kasih. Ya. Jangan ini, Bapak mau apa? Ma mau apa? Ditawarin. Ujung-ujungnya nggak dibeliin, emang sangke tuh anak. Nggak beres itu. Ya. Kita kan bisa tahu kesenangan orang tua, udah beliin aja, nggak usah pakai nanya. Kalau kita mau senang, mau bahagia, mau berkah, senangin orang tua. Saya yakin orang tua lihat anaknya sholat, lihat anaknya beribadah, lihat anaknya baca Quran, itu udah bahagia. Itu baru lihat. Orang tua gak pernah minta doa, enggak. Itu aja udah senang. Bener nggak? Apalagi sampai bareng sama orang tua, kelihatan anaknya tahajud. Waduh, bangetnya orang tua, bahagianya orang tua, maka insya Allah kita bahagia. Yang terakhir, yang ketiga, yang banyak-banyak ya, itu 45 menit aja. Karena saya paling banyak, kalau saya lihat video saya itu paling panjang, lebih dari 1 jam. Yang lain paling 20 menit, 25 menit. Makanya saya nggak mau lama-lama lah. Ya. Yang terakhir nih, kalau mau bahagia, ya. Kalau yang bujangan cepat-cepat kawin.
cepat-cepat nikah, jangan kelamaan. Kalau yang duda jangan kelamaan jadi duda. Iya. Kalau mau bahagia senengin bini. Yang sehari-hari itu tahu kelakuan kita, tahu brengseknya kita, tahu bejatnya kita, ya, tahu malesnya kita tuh bini. Makanya dosa yang paling banyak itu sama bini. Bentang-bentang laki main nyuruh-nyuruh bini aja. Harusnya juga tahu bini itu capek apa enggak, lagi sakit apa lagi sehat, lagi mood apa enggak, harus dilihat dari situ. Kalau kita sudah nyenengin istri pasti dikasih seneng. Makanya istri juga ngerti, kita belum nyelangap udah dikasih kopi. Kenapa ngasih pengertian? Ini pakai nyuruh, pakai otot lagi, masih nggak dikasih juga tuh kopi. Berarti dia yang nggak ngerti sebenarnya. Dia tuh nggak bahagia, dia tuh nggak berkah. Kalau 3 ini diterapin, insya Allah kita keluar bawa visi misinya Allah. Kita bawa visi misinya hidayah Allah. Berarti kita kuat hidayah dari Allah. Berawal dari rumah kita keluar. Di rumah kita sudah ibadah. Di rumah kita udah ngasih contoh bagaimana ibadah yang baik. Bagaimana baca Quran yang benar. Bagaimana menerapkan ibadah. Memberikan ilmu kepada orang rumah. Maka insya Allah ketika kita keluar, orang tua kita sudah senang. Kenapa? Rumah tangga kita seperti surga, baiti jannati. Maka cita-citanya adalah, niatnya adalah rindu surga itu demikian. Dari rumah kita membawa berkah, keluar kita memberikan keberkahan. Banyak orang merasa keberkahan itu. Dan sampai akhirnya nanti ketika kita meninggal dunia, yakin kita banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang merasa sulit mencari figur seperti itu untuk dijadikan contoh, menebarkan syiar agama Allah yang lahir dari niat karena Allah. Lewat dari rumah itulah kebahagiaan kita akan kita dapat untuk meraih rindunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada tanya jawab, ada nggak? Kalau nggak ada saya tutup dulu, nanti kan jawabnya sambil ngobrol aja. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan dari pagi sampai malam hari ini sampai nanti kita tidur bangun kembali, semuanya dengan izin Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Biniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sa'adat ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan talibin hamdal hamidin hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi likal ma'aji min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat il hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil lana wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma salukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma salukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salluka ridauka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ghaffar, Ya Alim, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala zina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhan bika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.